Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu sabar berbuah manis. Sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita semua, bahwa tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Dengan berpuasa pada bulan ini, kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran kita. Melatih kesabaran memang tidaklah mudah dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah dan apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah. Bahkan dalam surah Al-Imran ayat 146 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin. Artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha lakabiratun illa 'alal khashirin. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana artinya bahasanya sendiri. Dalam bersabar, kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita. Dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberi kenikmatan. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, melawan godaan nafsu, dan menghadapi cobaan. Bentuk kesabaran yang pertama adalah dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fasabrun jamil. Hal ini terekam dalam surah Yusuf ayat 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Waja'u ala qasimi bidammin kasib. Qala bal sawwalat lakum anfusakum amra fasabrun jamil. Wallahu musta'nu ala ma tasifun. Yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang baik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Dan sungguh tepat momentum Ramadan ini kita gunakan untuk lebih bersabar dalam menahan amarah. Dalam kitab Sahih Muslim kita menemukan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, jika salah seorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata-kata yang kotor ataupun melakukan perbuatan yang bodoh. Dan jika ada seseorang yang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Tentu tidak mudah dan tidak ringan menahan amarah. Yang kedua, kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sikap beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surah Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini yang berbunyi, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Yang ketiga, kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surah Yusuf, Allah mengisahkan sebagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Lalu 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf menakwilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Surah Yusuf ayat 47 sampai 49. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit dan 7 tahun yang sulit itu. Saat dilewati dengan penuh kesabaran, akhirnya membuahkan tahun yang manis. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Jika kita menjalani bulan Ramadan dengan sabar dan sholat, maka kita akan mendapatkan balasan yang setara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga
kita bisa menjadi contoh yang benar seperti apa yang telah Nabi ajarkan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.